Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan keluhan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu berkata, meminta, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dicampakkan, yang ditinggalkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Qur'an, keindahannya dan kemujizatannya tidak mungkin kita ingkari. Sudah jelas dari wahyu-wahyu Allah Al-Quran dan wahyu-wahyu sunnah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, menjelaskan tentang kebesaran Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada cahaya petunjuk. Lalu kenapa Rasulullah SAW mengadukan hal ini ketika Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk, sementara manusia tidak menginginkan kitab petunjuk? Al-Quran di dalamnya segala kebaikan, di Al-Quran di dalamnya adalah segala cahaya yang menerangi. Ia yang membimbing manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran umpamakan sebuah tuntunan perjalanan, panduan perjalanan yang mengarahkan manusia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melihat dalam kenyataan kaum muslimin meninggalkan Al-Quran. Kaum muslimin tidak peduli kepada Al-Quran. Para ulama menjelaskan makna dari meninggalkan Al-Quran dalam pengaduan Nabi tersebut kepada Allah adalah meninggalkan membacanya, meninggalkan mempelajarinya, mempelajari makna dan tafsirnya, meninggalkan mengamalkannya. Padahal Al-Quran di dalamnya ada segala apa yang diinginkan oleh manusia dari kebaikan. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan sebuah perumpamaan untuk merendahkan Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa taala menghadangnya, melawannya dengan kebenaran dan penafsiran yang baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi dzikri lamma ja'ahum fa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Al-Quran
Innal ladzina kafaru bidzikri, dengan Al-Quran, kafir dengan Al-Quran. Wa innahu lakitabun aziz, padahal dia adalah kitab yang sempurna, kitab yang benar. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, sudah saatnya kita menghadapkan seluruh jiwa raga kita kepada Al-Quran, mempelajari, membacanya, mempelajari makna dan tafsirnya, berupaya untuk mulai mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran akan mendatangkan segala kebaikan. Tidak ada satupun kebatilan kecuali akan dihancurkan oleh Al-Quran. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun falakumul wailu mimma tasifun. Bal naqdhifu bil haqq 'alal batil, justru kami akan melempari dengan kebenaran kebatilan. Fayadmaghuhu, maka ia akan menghancurkannya. Fa idza huwa zahiq, maka kebatilan itu akan sirna. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan, karena kebatilan itu akan hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, geliat kaum muslimin dewasa ini untuk memperhatikan Al-Quran sudah tampak jelas. Anak-anak sudah diarahkan untuk menghafal dan mempelajari bacaan Al-Quran. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, sudah tidak risih, tidak malu untuk duduk bersama orang-orang yang masih muda mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kesempatan terbuka di hadapan kita. Kesempatan terbuka di hadapan kita untuk mulai menyisihkan waktu kita, menyisihkan waktu dari segala kegiatan kita mencari dunia, untuk kembali kepada Allah melalui Al-Quran. Datanglah ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah, untuk belajar membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke pengajian-pengajian agama yang menyampaikan uraian-uraian dan tafsir Al-Quran. Dan mulailah kaum muslimin untuk mempraktekkan dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, karena dia adalah jalan kebenaran. Dialah jalan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berada di jalan Al-Quran, menjadikan kita, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap memperhatikan Al-Quran, memusatkan perhatian kita untuk mempelajari kitabullah. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.